dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dalam Mazmur 36 ayat 6 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apakah ada di antara kita yang merasa iri melihat kesuksesan dan kebahagiaan orang-orang yang selalu melakukan kejahatan? Adakah di antara kita yang tergoda melakukan kejahatan demi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Atau adakah di antara kita yang meragukan kasih setia Allah dan pemeliharaannya dalam hidup kita? Dalam Mazmur 36 ini kita melihat Daud memaparkan tentang dua hal. Yang pertama, bagaimana isi hati orang fasik, yaitu orang yang suka berbuat dosa dan berbuat kejahatan. Mereka terus-menerus mendengarkan suara iblis. Hati mereka selalu dipenuhi niat jahat, iri, dan kebencian. Waktu mereka habis hanya untuk merancang kejahatan. Bahkan sebelum tidur di tempat tidurnya, ia tetap merancang kejahatan yang akan ia lakukan untuk keesokan harinya. Mereka tidak takut pada Tuhan, tetapi mereka selalu tunduk dan mengabdi kepada kejahatan. Kasih setia Allah menjadi terputus dari mereka. Dan kehadiran dari orang-orang fasik menjadi ancaman bagi orang-orang yang mencintai Tuhan. Itulah yang pertama yang dipaparkan oleh Daud dalam pasal 36 ini. Yang kedua, dalam pasal 36 ini kita bisa melihat pemazmur memuji dan mengagungkan kasih dan setia Tuhan. Meskipun Daud tinggal di antara orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, orang yang mengkhianatinya, yaitu Yoab putra Zeruya, keponakan Raja Daud. Ia juga panglima perang Daud, saudara perempuan dari Daud. Dan kemudian Saul yang selalu ingin membunuhnya. Ia tinggal di antara orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya, termasuk anaknya Absalom yang memberontak pada Daud dan lain sebagainya. Namun semua itu tidak membuat Daud takut dan tidak membuat dia putus asa. Tetapi ia memiliki satu pengharapan yang kuat, yaitu kasih setia Tuhan yang mampu mengalahkan kuasa dosa, mampu mengalahkan kekuatan dan kekhawatiran Daud. Ketakutannya dikalahkan oleh kasih setia Allah. Daud mengagungkan kasih dan setia Tuhan. Dalam ayat 6 dikatakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Kita masih mungkin ingat akan lagu sekolah minggu yang mereka nyanyikan, yang mengatakan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Di situ dikatakan Yesus, kasih Yesus melebihi segalanya.
melebihi segalanya. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas bagi orang-orang yang dikasihinya. Kasih Tuhan itu tidak ada limitnya. Kasih Tuhan itu tanpa batas. Kasihnya tidak ada yang bisa menghambat. Bahkan di saat manusia memberontak dan di saat manusia tidak mengasihi Allah, tapi Allah tetap mengasihi manusia yang berdosa. Itu ditunjukkan oleh kasih Yesus Kristus yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Daud benar-benar merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ia benar-benar merasakan kasih setia Tuhan itu setia, menyertai dan menolongnya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apakah yang dimaksud dengan kasih setia Tuhan? Kasih setia Tuhan ini menunjukkan kebaikan, menunjukkan kesabaran, kemurahan, pertolongan, dan pengampunan Tuhan. Bagaimana Tuhan menangguhkan hukuman atas dosa-dosa manusia. Dan kasih setia Tuhan juga menunjukkan pemeliharaan Tuhan, bagaimana Dia memenuhi, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Itulah kasih setia Tuhan. Daud mengakui bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, penyertaan dan pertolongan Tuhan, baik dalam keadaan dia tertekan, baik dalam ketakutan, kekhawatiran, pengkhianatan, kecurangan, dan ketidakpastian, dia meyakini bahwa kunci keselamatan dan kebahagiaannya bukanlah mengandalkan diri sendiri. Bukan mengandalkan kekuatan dunia. Tapi kuncinya adalah mengandalkan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Dialah yang menolong kita dari orang-orang fasik. Dialah sumber kehidupan yang menopang dan menerangi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, itu sebabnya Daud memaparkan kekuasaan, kehebatan, dan kebaikan Tuhan agar kita semua ikut mengenal dan merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Jika dalam ayat 6 dikatakan kasih setianya sampai ke langit, keadilannya seperti gunung-gunung, hukumnya seperti samudra raya yang hebat. Ia menyelamatkan manusia dan hewan. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapnya. Anak-anak manusia dikenyangkan dengan lemak di rumahnya dan diberi minum. Ia adalah sumber kehidupan dan sumber terang. Itu dipaparkan dari ayat 6 sampai ayat 10. Pada Dia, semuanya yang kita butuhkan tersedia. Kita tinggal percaya, kita tinggal setia pada perintahnya, dan berpengharapan kepadanya. Ia mengenyangkan kita, Ia melindungi kita, Ia menyelamatkan kita dari mara bahaya, dari musuh kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, maka untuk apa kita mau tunduk pada kejahatan? Untuk apa kita merancang kejahatan? Untuk apa harus berbuat dosa demi memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Dan mengapa kita takut akan rancangan jahat orang-orang kepada kita dalam hidup ini? Jika kita memiliki Tuhan yang setia, yang selalu menjaga kita, menolong kita, dan menyelamatkan kita, maka beruntunglah orang-orang yang memilih dan mengandalkan kasih setia Allah dalam kehidupannya. Dia beruntung. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Daud benar-benar percaya bahwa Tuhan itu adil. Dalam ayat 7 itu dia ungkapkan. Daud yakin bahwa Tuhanlah yang menjatuhkan dan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan kecurangan, juga pengkhianatan kepadanya. Dan Tuhan yang membela orang-orang benar. Kalau dalam ayat 13 dikatakan mereka dibanting dan tidak dapat bangkit lagi. Inilah yang menjadi pedoman dan pengharapan dalam hidup kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan iri pada kesuksesan orang jahat. Jangan terpancing untuk membalas
dan melakukan kejahatan, karena Allah tidak akan membiarkan kejahatan itu berjaya dan menang. Tuhan akan menghukum mereka. Mereka akan dibanting dan tidak dapat bangkit lagi. Itulah kehancuran orang-orang fasik di hadapan Allah. Jangan pernah bangga akan kesuksesan dan kejayaan atau jabatan, juga prestasi yang kita peroleh dari perbuatan curang, mencurangi orang lain, dari perbuatan jahat, dan menghalalkan berbagai cara. Karena semua akan diperhadapkan dengan keadilan Tuhan, dan tidak ada yang bisa lepas dari hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya pasti sangat menanti-nantikan kasih setia Tuhan yang sangat berharga baginya. Dalam ayat 8 dikatakan, betapa berharganya kasih setiamu ya Tuhan. Jadi kalau sesuatu berharga dalam hidup kita, kita pasti akan berusaha untuk mencapainya. Kita pasti akan berusaha untuk menjaganya dan berusaha untuk memilikinya. Apa yang paling berharga dalam hidup kita pada saat ini? Jabatankah? Hartakah? Prestasikah? Kekayaankah? Atau yang lebih berharga dalam hidup kita adalah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika itu yang lebih berharga dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan berusaha untuk selalu memilikinya, selalu mendapatkannya dalam hidup ini. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapnya, dalam ayat 8b. Ini gambaran penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga setiap orang yang datang, yang berlindung dan meminta pertolongan Tuhan akan sangat nyaman dan aman. Merasa tentram, tenang, dan selamat meskipun dia sedang menghadapi musuh, meskipun sedang menghadapi ketidakadilan, meskipun sedang menghadapi pengkhianatan, kecurangan, kegagalan, penderitaan, penyakit, dia akan tenang. Dia nyaman dan dipenuhi sukacita dalam menjalankannya. Karena apa? Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan datang dan selalu menyertainya untuk menolongnya, menyelamatkannya. Di sini dikatakan naungan sayap Tuhan. Ini menggambarkan tentang penghiburan dan perlindungan Tuhan, karena ia tahu Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan melindungi, menolong dan mengalahkan musuh-musuhnya dan menyelamatkannya. Berlindung dalam naungan sayapmu. Itu yang dikatakan oleh Daud. Bisa kita bayangkan seperti sayap induk ayam, dia menaungi anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak berdaya. Dia melindungi dari serangan musuh. Sayap induk ayam itu memberikan kehangatan dari panas dan melindungi dia dari hujan dan menyelamatkan anak-anak ayam tersebut dari bahaya. Dia melindungi dan anak-anak ayam itu aman, nyaman, dan selamat di dalam naungan sayap dari induknya. Siapakah yang kita jadikan sebagai tempat perlindungan kita? Saat kita menghadapi pergumulan hidup, saat seseorang mengkhianati kita, saat seseorang melakukan ketidakadilan pada kita, saat seorang membenci kita, saat penyakit menggerogoti kita, saat musibah melanda kita dan kegagalan melanda kita, di manakah tempat perlindungan yang aman bagi kita? Siapakah tempat perlindungan yang aman bagi kita dalam kehidupan kita? Apakah kekuatan jimat dunia? Apakah kekuatan dukun di dunia ini? Apakah kekuatan jabatan kita? Atau orang-orang terhebat di dunia ini? Di sini Daud mengatakan Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita dari semua itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus,
Dikatakan dalam ayat 9, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Orang yang berlindung kepada Allah akan mendapatkan berkat jasmani, makanan, dan minuman. Tuhan akan memenuhinya. Mungkin melalui pekerjaan yang mereka kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka. Lemak di rumahnya. Ini adalah gambaran tentang berkat atau gambaran kelimpahan, suatu keadaan yang berlimpah-limpah. Ini adalah kiasan yang artinya apa yang paling baik. Lemak adalah bagian binatang korban yang paling berharga dan paling berkenan pada Allah. Sehingga melambangkan apa yang paling baik, peliharaan yang terbaik. Ini suatu pengharapan bagi orang-orang percaya. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, ia akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Itu pasti. Itu pengharapan kita yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya dan yang setia kepadanya. Karena Tuhan akan memelihara dan mensuplai kebutuhan kita. Dimanapun orang-orang benar hidup, dimanapun ia tinggal, disitulah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah melalui pekerjaan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir lagi akan masa depan kita, akan masa depan anak-anak kita. Kita serahkan, kita berpengharapan kepada Tuhan. Kita bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita, memenuhi kebutuhan orang-orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Pada ayat ini kita lihat, pada Allah ada sumber hayat. Hayat artinya hidup atau nyawa. Daud mengakui bahwa di tangan Tuhan Allah lah kehidupan manusia. Itu artinya Allah adalah sumber kehidupan. Karena itu hidup manusia tidak bisa terlepas dari sang pemilik hidup tersebut. Karena pemazmur mengakui tanpa Allah ia pasti kehilangan kehidupannya. Karena setiap hari dia makan dan minum dari Allah. Dia yakin kelangsungan hidupnya hanya karena Allah, baik jasmani dan rohaninya. Dikatakan Allah juga sumber terang. Di dalam terangmu kami melihat terang. Terang itu dinyatakan melalui firman Tuhan. Terang Allah mampu menunjukkan jalan mana yang harus kita tempuh dan jalan mana yang harus kita jauhi dalam kehidupan ini. Terang Allah itu melalui firman-Nya yang mengajarkan kita apa kehendak Allah yang harus kita lakukan. Apa yang tidak diinginkan Allah yang harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Kegelapan adalah gambaran kejahatan, dosa, dan penderitaan. Jika Allah berada bersama dengan kita, maka Dia akan menerangi kita, menjauhkan kita dari dosa dan dari kejahatan, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak Allah. Dari ayat 9 ini kita melihat bahwa Allah adalah sumber kehidupan jasmani dan rohani. Secara jasmani, Allah memberi kita makan dan minum kehidupan kita sehari-hari. Secara spiritual atau rohani, Allah memberikan firman-Nya untuk menerangi jalan kita tentang kebenaran dan keselamatan. Dan untuk itu kita melihat dalam ayat ke-11 dikatakan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Di sini ada doa dari Daud. Dia sudah merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Di sini dia mohon supaya Tuhan melanjutkan kasih setianya bagi orang-orang yang mengenal Tuhan.
Mungkin termasuk kita. Daud ingin kasih setia Tuhan juga sampai kepada kita. Sampai kepada orang-orang yang kita kasihi. Sampai kepada tetangga kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita yang mengenal Allah. Jadi ini juga doa kita. Mari kita juga mendoakan dalam hidup ini. Jika kita sudah merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, mari kita sampaikan dalam doa kita supaya Tuhan melanjutkan kasih setianya juga kepada orang-orang yang mengenal Dia, yang percaya kepada Dia, kepada orang yang tulus hati katanya. Siapakah orang yang tulus hati itu? Yaitu orang-orang yang bebas dari ketidakjujuran. Orang yang bebas dari kemunafikan. Orang yang tidak bermuka dua. Orang yang memiliki niat baik. Jauh dari kepura-puraan atau kemunafikan. Tidak mengharapkan imbalan dalam melakukan kebaikan. Dan orang yang tulus adalah orang-orang yang selalu setia dalam memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kepada orang-orang seperti itulah kiranya Allah melanjutkan kasih setianya kepada manusia. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita masuk dalam minggu kedua setelah Epifanias. Nats ini mengingatkan dan mengajak kita untuk mengagumi kasih Tuhan. Mengagumi kebaikan Tuhan, keadilannya, dan kekuatan Tuhan. Mungkin kita sudah pernah merasakan bagaimana keadilan Tuhan dalam memproses persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin saat orang-orang berbuat tidak adil kepada kita, berbuat curang, atau berbuat kejahatan kepada kita, kita tidak membalasnya. Kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang memberikan upah atas segala perbuatan dari orang-orang di tengah-tengah kita. Baik kejahatan, Tuhan sendirilah yang akan memberikan hukuman kepada mereka. Tuhan sendiri yang akan membanting dia, dan dia tidak akan dapat bangun lagi. Dan kita lihat dalam nats ini, yang telah Ia menyatakan dalam kehidupan kita, kasih-Nya, kebaikan-Nya. Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita, mencukupkan kebutuhan kita, menyelamatkan kita dari kejahatan, menghibur dan memberi kekuatan di kala penderitaan menerpa kita. Terlebih lagi, Tuhan telah menangguhkan hukuman atas dosa-dosa dan kejahatan yang telah kita lakukan. Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita di masa sulit sekalipun, karena Ia tetaplah penolong kita yang setia. Oleh karena itu, mari kita tetap berpengharapan pada perlindungan Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami tetap berharap pada kasih setia-Mu yang menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dikala penderitaan menerpa kami, dikala musuh datang menghadang kami dan berniat ingin menghancurkan kami, jikala orang-orang melakukan kejahatan atas kami, biarlah kami yakin dan percaya Tuhan sajalah pertolongan, perlindungan kami, dan Tuhanlah yang akan membalaskan segalanya, dan kami tetap melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terimalah doa kami Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.